Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Rismaya dengan nomor induk mahasiswa 3402210150. Saya dari kelas manajemen reguler E semester 2 tingkat 1. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester mata kuliah komputer bisnis. Video tutorial yang akan saya buat yaitu cara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada aplikasi software Mayo. Yang pertama, kita akan membuat filenya terlebih dahulu, maka dari itu langsung saja kita menuju ke aplikasinya, lalu kita langsung menuju klik Create a new company file, lalu di sini kita klik Next. Setelah itu, di sini ada data yang harus kita masukkan, data berupa informasi tentang perusahaan kita. Yang pertama, ada serial number terdiri dari 12 digit. Lalu enter information about your company, silakan memasukkan data perusahaan kalian. Jika sudah, kalian klik next. Setelah itu di sini ada current financial year atau periode akuntansinya. Di sini saya masukkan periode akuntansi pada tahun 2020. Lalu ada last month. Last month-nya kita ambil bulan Desember. Setelah itu conversion month-nya kita ambil bulan Januari. Setelah itu kita klik next. Next lagi. Lalu pilih yang kedua. Next. Lalu klik change. Setelah itu kalian masukkan datanya ke folder apa. Di sini saya masukkan ke folder dokumen, save. Lalu next lagi, kita tunggu. Setelah itu klik command center. Jika sudah, beginilah tampilan card file-nya, tampilan MYOB-nya dari mulai accounting, banking, sales, time, billing, purchases, payroll, inventory, dan juga card file. Baik, jika kita sudah selesai membuat filenya, langsung kita akan menyusun account-accountnya. Untuk caranya, kita klik accounts, setelah itu ke account list. Nah, di sini saya sudah membuat account list-nya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jika kita perhatikan, di sini ada yang namanya linked. Nah, setelah kita menyusun akun-akunnya, di sini kita harus memperhatikan linked-nya ini, kita harus mengedit terlebih dahulu. Jika kita lihat, di sini ada yang tanda checklist dan juga ada yang tidak ada tanda checklist-nya. Tanda checklist di sini menunjukkan bahwa data tersebut tidak bisa dihapus, tetapi masih bisa diedit. Nah, berbeda dengan akun linked yang tidak ada tanda checklist-nya, berarti itu akunnya masih bisa dihapus. Jika punya kalian belum diedit, itu yang masih tanda checklist itu akan berbahasa Inggris. Nah, itu bisa kalian edit, bisa kalian ganti, bisa kalian ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Tetapi sekali lagi tidak bisa dihapus apabila ada tanda checklist-nya. Di sini saya sudah mengeditnya sehingga yang tanda checklist-nya ini sudah diganti menjadi sesuai dengan kebutuhan saya, tidak ada lagi yang masih menggunakan bahasa Inggris. Jika kalian ada yang masih menggunakan bahasa Inggris, silahkan kalian ubah terlebih dahulu. Tapi jika bahasa yang masih menggunakan bahasa Inggris di akun linknya tidak ada tanda checklist, itu bisa kalian hapus saja. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi ke tutorial yang selanjutnya. Oke, di sini kita close terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita akan membuat daftar pajak, departemen, dan juga kantor cabang. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat daftar pajak. Untuk caranya, kita ke list, setelah itu teks kode. Nah, di sini, perhatikan yang GST, Goods and Service Tax, klik tanda panah ini, teks kodenya kita ubah menjadi PPN, description-nya menjadi pajak pertambahan nilai. Link account for tax collected-nya di sini kita jadikan PPN keluaran dan juga link account for tax paid-nya PPN masukan. Jika sudah, kita klik OK, close. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat daftar departemen atau job list. Caranya list, lalu ke jobs. Nah, jika
Sudah seperti ini kan masih kosong. Berarti kita harus membuat atau menginput datanya terlebih dahulu. Untuk caranya, kita klik New. Setelah itu, di sini job number-nya, saya akan masukkan JB, di enter, lalu job name-nya saya masukkan jual beli. Jika sudah, diklik OK. Lalu kita buat lagi yang kedua. Yang kedua saya akan masukkan job number-nya SRV dengan job name-nya service. Klik OK lagi. Nah, inilah daftar departemen atau job list-nya. Jika sudah, kita klik close. Langsung kita lanjut ke daftar kantor cabang atau kategori list. Caranya kita ke list, lalu kategoris. Ini juga sama masih kosong, berarti tandanya kita harus memasukkan datanya atau menginput datanya terlebih dahulu. Caranya sama, kita klik new. Setelah itu di sini kita harus memasukkan kategori ID. Di sini saya masukkan kategori ID yang pertama itu TSM dengan kategori name-nya Tasikmalaya. Jika sudah, klik OK. Lalu kita masukkan lagi yang kedua. Saya masukkan CMS, kategori name-nya Ciamis. Klik OK. Nah, ini sudah selesai, saya membuat daftar kantor cabangnya, kita klik close. Baik, baru saja kita telah selesai membuat daftar pajak, daftar departemen, dan juga daftar kantor cabang. Untuk yang selanjutnya, kita akan menghubungkan account dengan account dan banking sales, lalu menghubungkan account dengan sales account, dan juga menghubungkan account dengan purchase account. Untuk yang pertama, kita akan menghubungkan account dengan account dan banking account. Untuk yang caranya yaitu setup, link accounts, dan juga accounts dan banking accounts. Nah, ini akan seperti ini datanya. Jika sudah, kita klik OK. Untuk yang kedua, kita akan menghubungkan account dengan sales account. Caranya sama, setup link accounts, lalu pilih sales accounts. Nah, jika punya kalian belum seperti ini, kalian harus mencentang-centang terlebih dahulu kotak 4 ini yang kecil-kecil, kalian centang-centangkan, lalu kalian isi data-datanya, kalian masukkan data-datanya sesuai dengan perintah-perintahnya. Jika sudah seperti ini, kalian klik OK. Untuk yang selanjutnya, kita akan menghubungkan account dengan purchase account. Caranya sama, setup, link accounts, dan juga purchase account. Nah, ini kan belum dicentang-centangkan. Kita centang-centangan dulu terlebih dahulu. Untuk ini kita centang mulai dari kolom yang kedua. Dalam artian berarti yang kolom pertama tidak usah dicentang. Lalu kita masukkan datanya sesuai dengan perintahnya. Untuk yang pertama, di sini saya masukkan ongkos angkut. Yang kedua, saya masukkan uang muka pembelian. Untuk yang ketiga, saya masukkan potongan pembelian. Dan yang terakhir, di sini saya masukkan biaya denda. Nah, untuk bank account for paying bills-nya menjadi Bank Mandiri. Jika sudah, saya klik OK. Oke, sampai sini berarti kita telah selesai untuk menyusun account, lalu untuk mengedit akun linked, setelah itu membuat daftar pajak departemen dan juga kantor cabang. Setelah itu kita telah selesai menghubungkan account-accountnya dengan account dan banking account, lalu dengan sales account dan juga dengan purchase account. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat data customer, supplier, dan juga employer. Untuk caranya, kita menuju ke card file. Setelah itu, card list. Nah, di sini karena datanya masih kosong, berarti kita harus menginput datanya terlebih dahulu. Lalu kita klik new. Di sini card tipenya customer. Berarti kita akan memasukkan data-data mengenai data customer. Untuk yang pertama, nama customernya. Saya masukkan PT. Lalu di enter. Setelah itu, card ID-nya C strip 01, address-nya
Jika kita sudah selesai memasukkan data-data profil customer-nya, langsung kita klik OK. Lalu kita masukkan lagi untuk data customer yang kedua. Di enter. Card ID-nya jangan lupa C strip 02. Address-nya. Oke, jika sudah selesai kita klik OK. Nah, di sini saya sudah membuat data customer-nya. Untuk selanjutnya saya akan membuat data supplier-nya. Sama, kita klik new lagi. Nah, untuk card tipenya kita ubah menjadi supplier. Namanya kita masukkan. Enter juga address-nya. Jika sudah kita klik OK. Oke, maaf. Kita kembali lagi ke supplier yang kedua. Di sini card ID-nya jangan lupa kita masukkan S-01. Oke, kita klik OK. Untuk kita buat lagi yang kedua suppliernya. Di enter alamatnya. Jika sudah kita klik OK. Nah, jangan lupa card ID-nya S02. Yang selanjutnya kita akan memasukkan data employer. Klik new lagi, card tipenya kita ubah menjadi employee. Last name-nya. Kita masukkan last name-nya. Lalu card ID-nya K-01. Sini first name-nya jangan lupa. Klik OK. Oke, nah itulah untuk cara pembuatan daftar customer, supplier, dan juga employer. Di sini ada customer PT Cinta Kasih PT Merindu, suppliernya PT Rahayu PT Rismaya, dan employernya ada namanya Rismaya Risna dengan card ID-nya seperti itu. Oke, jika sudah kita klik close, kita akan lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat daftar barang dan juga daftar servis. Untuk caranya, kita ke inventory lalu ke item list. Nah, di sini masih kosong, tandanya kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Caranya kita klik new, lalu di sini item number-nya. Di sini saya masukkan LA, name-nya laptop Asus. Nah, di sini I buy this item, I sell this item, dan juga I inventory this item. Oke, jika kita sudah mencentang I buy this item, I sell this item, dan juga I inventory this item, di sini kita masukkan data-datanya. Untuk yang pertama, maaf ini ada kesalahan teknis. Yang pertama, cost of sales-nya kita ubah. Cost of sales itu, kita cari data-data cost of sales. Yang pertama, karena item number-nya LA, namanya laptop Asus, berarti kita cari laptop Asus. Lalu, untuk yang kedua, income account-nya benar pendapatan laptop Asus. Dan yang ketiga, asetnya yaitu laptop Asus, use account. Oke, jika sudah kita klik OK. Lalu, di sini selling details-nya, best selling price-nya, di sini kita masukkan harga penjualannya. Best selling price-nya yaitu 14 juta. Untuk teks kodenya PPN. Nah, kita kembali lagi ke buying details. Oke, di sini standar cost-nya kita masukkan harga 10 juta. Teks kodenya PPN. Number of items-nya 1. Nah, di sini kita kembali lagi di profilnya seperti ini, lalu buying details-nya, lalu selling details-nya, lalu klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat lagi data yang kedua, new lagi, item number-nya LS, name-nya laptop Samsung.
Di sini kita centang-centang lagi semuanya, lalu kita ubah. Yang pertama menjadi laptop Samsung. Ini pendapatan laptop Samsung. Lalu ini laptop Samsung. Lalu kita ke buying details. Untuk standar cost laptop Samsung yaitu 15 juta. Lalu selling details-nya ini menjadi 19 juta. Oke, jika sudah kita klik OK. Kita lanjut lagi untuk yang ketiga. Oke, sudah laptop Acer buying details-nya dengan standar cost 13 juta dan selling details-nya best selling price-nya 17 juta. Kita klik OK. Lanjut lagi yang ketiga. Untuk yang keempat. Ininya kita ubah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Notebook Asus. Oke, untuk buying details-nya, standar cost-nya di sini seharga 8 juta. Lalu selling details-nya seharga 12. Oke, sudah selesai, kita klik OK. Lalu untuk yang kelima, yaitu item number-nya LT. Ini kita ubah lagi sesuai dengan item number dan namanya, yaitu laptop Toshiba. Ke buying details, standar cost-nya, selling details-nya. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah kita klik ignore all. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat daftar supplier-nya. Di sini kita klik new, item number-nya SA, name-nya service laptop tipe A. Di sini kita hanya mencentang yang I sell this item. Di sini diganti menjadi laptop, menjadi service laptop tipe A. Use accounts. Lalu kita ke selling details. Untuk best selling price-nya yaitu seharga 2.800.000. Kita klik OK. Lanjut lagi, service yang kedua yaitu SB atau service laptop tipe B. Centang yang kedua yang I sell this item, ininya kita ubah lagi menjadi service laptop tipe B. Use account, selling details-nya ini seharga 2.500.000. Oke. Nah, seperti inilah untuk cara memasukkan daftar barang dan juga daftar servis. Jika sudah, kita klik close. Oke, kita cek lagi inventory item list. Untuk service laptop tipe A, selling details-nya. Di sini teks kodenya akan saya ubah menjadi not reportable. Oke. Baik, jika sudah kita klik close. Untuk yang selanjutnya, kita akan lanjut ke tutorial video yang selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat saldo awal atau neraca awal. Untuk caranya, kita langsung saja ke setup, balance, lalu account opening balance. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-datanya dengan nominal-nominalnya. Di sini kita perhatikan ada amount left to be allocated. Nah, di sini Rp 0,00. Jika data yang kalian masukkan amount left-nya belum sampai 0, tandanya itu belum balance. Nah, berarti jika terjadi seperti itu, kalian harus cek kembali lagi data kalian. Takutnya ada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan tidak balance. Nah, jika sudah 00 seperti ini, tandanya akun yang kalian bikin, data yang kalian input, itu tandanya sudah balance. Nah, untuk itu kita lihat, kita klik CTRLI.
Lalu kita ke trial balance display. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah di sini sudah balance. Langsung saja kita klik close. Close lagi. Baik, inilah raca awal atau saldo awal yang telah saya buat. Sekali lagi, apabila among us kalian belum sampai 00 atau belum balance, silahkan kalian cek terlebih dahulu nominal-nominalnya, takutnya ada kesalahan saat penginputan nominalnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat saldo awal hutang dan juga saldo awal piutang. Caranya kita ke setup, lalu balance, setelah itu customer balance. Nah, di sini untuk customer balance ada PT Cinta Kasih dan juga PT Merindu. Kita cek terlebih dahulu yang PT Cinta Kasih. Di sini kita add cell, lalu kita klik enter. Di sini memonya saldo awal total include text-nya kita masukkan senilai 10 juta. Di sini teks kodenya NT atau not reportable, use text kode. Jika sudah seperti ini, di sini kategorinya kita masukkan Ciamis, use kategori. Jika sudah record. Oke. Jika sudah seperti ini, kita lihat lagi di sini masih ada total 25 juta. Nah, kita close. Kita kembali lagi setup, balance, customer balance. Kita lanjut ke PT Merindu. Add cell, PT Merindu di sini tanggalnya sudah sama. Di sini saldo awal utang PT Merindu. Totalnya 25 juta. Teks kodenya NT atau not reportable, use text code record. Nah, jika sudah ada congratulations seperti ini, berarti totalnya sudah balance. Kita klik OK, OK lagi. Nah, di sini out of balance amount-nya sudah 0, berarti tandanya sudah balance. Kita klik close, kita cek lagi setup balance, customer balance. Oke, di sini sudah balance ya, berarti tandanya setelah itu, jika sudah balance, kita kembali lagi close. Kita lanjut lagi untuk supplier, link balance, supplier balance. Nah, di sini ada PT Rahayu dan juga PT Rismaya. Di sini totalnya ada 70 juta. Kita masukkan terlebih dahulu yang PT Rahayu, add purchase. Tanggal date-nya kita samakan seperti tadi, 31/12/2020. Memonya saldo awal hutang PT Rahayu. Di sini totalnya kita masukkan 40 juta, lalu teks kodenya kita ganti menjadi NT atau not reportable. Kategorinya diubah menjadi TSM, use kategori record. Oke. Close. Untuk yang kedua, kita kembali lagi ke supplier balance. Karena di sini masih ada total 30 juta, berarti di sini ada di PT Rismaya. Add purchase. Memonya saldo awal hutang. Totalnya di sini 30 juta. Teks kodenya NT not reportable. Kategorinya use kategori record. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Oke lagi. Close. Kita cek kembali balance, supplier balance. Nah, di sini out of balance amount-nya sudah 0, berarti tandanya sudah balance. Langsung saja kita close. Kita cek lagi untuk yang tadi customer balance-nya. Merindu, di sini kategorinya belum kita masukkan. Edit.
Karena tadi ada yang lupa, close lagi. Oke, sudah seperti itu cara memasukkan saldo awal hutang dan juga saldo awal piutang. Saldo awal hutang dari supplier dan juga saldo awal piutang dari customer. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Untuk caranya kita ke inventory, lalu count inventory. Di sini calculate-nya kita masukkan data-datanya. Ini akan menentukan stok barang yang ada di perusahaan kita. Lalu adjust inventory, continue opening balance. Di sini tanggalnya kita ubah 01/01/2020. Lalu unit cost-nya untuk laptop Asus atau LA yaitu 10. Mount-nya akan mengikuti. Lalu yang kedua yaitu 15. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat, dan yang terakhir. Nah, untuk ini job-nya menjadi jual beli, use job. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kategorinya kita masukkan CMS, Ciamis, use kategori. Lalu untuk melihat datanya, kita CTRL-R. Nah, di sini telah ada data-datanya. Recap transaction in adjust inventory-nya. Lalu kita klik OK, setelah itu kita klik record. Baik, video tutorial yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membuat data transaksi. Yang pertama yaitu ada transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi pembelian ini kalian bisa ke Pureses, lalu ke Enter Pureses. Nah, di sini kalian bisa masukkan data-datanya dari mulai supplier, terus ini data-datanya, pembeliannya, description-nya. Kita lihat contohnya saya karena saya sudah membuatnya. Nah, di sini ke Purchase Register. Tanggalnya. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini PT Rahayu dan PT Rismaya yang pertama, PO yang pertama dan yang kedua ini merupakan saldo awal yang tadi telah kita buat di awal. Dan ini saldo awal hutang PT Rahayu dan saldo awal hutang PT Rismaya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini PT Rahayu ada pembelian secara kredit. Nah, di sini dimasukkan pembeliannya berapa, item number-nya apa, description-nya apa, harganya berapa, harga per unitnya, terus di sini tax kodenya NT, not reportable, lalu ongkos kirimnya, dan untuk apply to date-nya yaitu di sini saya memasukkan 25% dari harganya. Kita cancel, ini untuk kategori cabang 1. Untuk yang selanjutnya di sini ada PT Rahayu juga untuk kategori cabang 2. Di sini untuk cabang 2 pembeliannya di sini totalnya segini, description-nya, ada number-nya, harga-harganya per unitnya, ongkos angkut atau ongkos kirimnya sama, price-nya 500.000 dan apply to data 25% dari harganya. Cancel. Nah, di sini yang selanjutnya ada PT Rismaya yaitu pembelian secara tunai. Di sini terpisah COD. Nah, untuk pembelian secara tunai itu sama ada ongkos kirimnya dan apply to date-nya ini dilunaskan. Jadi tidak ada uang muka dan yang lainnya, dalam artian langsung dilunaskan. Kategorinya Tasikmalaya atau cabang ke-1. Klik oke. Nah, di sini untuk yang selanjutnya di sini ada return. Nah, di sini mereturn barang, dikembalikan barangnya satu dengan item number LAC atau laptop Acer. Nah, seperti ini nanti dimasuk-masukkan datanya jika ingin mereturn barang. Cancel. Nah, ini merupakan transaksi secara pembelian, transaksi untuk pembelian. Kita close lagi. Untuk yang selanjutnya ada transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan ini ada di sales. Nah, untuk masukannya enter sales. Nah, sama seperti tadi, description-nya apa. Nah, kita lihat contoh punya saya, kita lihat di sales register.
Nah, di sini ada yang pertama dan yang kedua itu saldo awal piutang PT Cinta Kasih dan saldo awal piutang PT Merindu yang dari awal telah kita buat. Lalu di sini yang kedua PT Cinta Kasih dan yang ketiga dan yang keempat PT Cinta Kasih dan PT Merindu, di sini ada penjualan jasa. Penjualan jasa di sini pendapatan jasa servis laptop tipe A dan tipe B. Ini tipe A untuk cabang 1 dan di sini ada penjualan jasa untuk cabang 2. Nah, di sini harganya ditulis harga servis jasanya berapa. Seperti itu. Kita cancel lagi. Terus di sini saya ada penjualan secara kredit. Nah, untuk penjualan secara kredit, di sini termsnya 3%, 10-nya 30. Di sini kita masukkan menjual berapa datanya, description-nya, atau item number-nya, harga jualnya per unitnya, terus ada ongkos kirimnya, terus untuk apply to date-nya yaitu 20% dari total harganya. Kategori Ciamis, cabang 2, cancel. Nah, lalu untuk PT Merindu di sini ada secara tunai, transaksi penjualan secara tunai, transaksi COD, terus baiknya sama 500.000 ongkos kirimnya untuk apply to date-nya itu dilunaskan. Dari harga total amount dilunaskan langsung, kategori TSM atau cabang 1. Nah, terus yang ini, yang terakhir PT Merindu ada return barang. Satu return laptop Samsung harganya segini, lalu seperti ini jurnal namanya return penjualan laptop Samsung. Tanggalnya jangan lupa terus COD. Cancel. Nah, seperti itu mungkin untuk transaksi secara pembelian dan transaksi secara penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada transaksi banking. Kita lihat bank register. Nah, di sini ada yang menggunakan akun kas kecil. Dari PT Cinta Kasih, PT Merindu menambah kas kecil, menerima bunga bank, terus ada menyisihkan uang untuk THR, PT Cinta Kasih, membayar gaji karyawan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ditulis tanggalnya, pengeluarannya berapa, lalu ininya, akunnya masukkan sesuai memonya, disesuaikan, mohon harganya berapa, kategorinya apa. Nah, untuk yang ini juga sama. Untuk jika baru ingin menginput ke banking, lalu ke receive money. Nah, jika sudah seperti itu, di sini sudah ya data-datanya, berarti dari transaksi secara pembelian, transaksi penjualan, dan juga transaksi melalui banking. Di sini banyak ya, menerima bunga. Nah, di sini ada kan kas kecil. Kita lihat lagi account dari Bank Mandiri, use account. Nah, di sini juga ada transaksi bank dengan menggunakan Bank Mandiri. Lalu ada juga yang menggunakan Bank BRI, use account. Di sini penambahan modal. Oke. Nah, seperti itu mungkin kurang lebihnya untuk transaksi secara purchase, sales, dan juga banking. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melihat laporan-laporannya. Oke, kita lihat laporan yang pertama yaitu laporan pembelian. Di sini purchase, lalu reports index to report atau CTRLI. Lalu kita di sini memilih purchase detail. Lalu date from January. Display. Nah, oke, di sini sudah ada laporan purchase-nya. Kita lihat ke bawah, di sini ada laporan-laporan pembelian. Oke, jika sudah, kita save as. Oke. Lalu kita close. Untuk yang selanjutnya itu laporan penjualan. Di sini kita pilih sales, lalu kita cari untuk item sales detail, display. Nah, ini merupakan
laporan salesnya, laporan penjualannya. Kita lihat ke bawah. Oke, kita save as. Oke. Kita close lagi. Untuk yang selanjutnya laporan bank, di sini kita pilih banking, lalu kita pilih bank register. Display. Nah, disinilah adanya laporan untuk bank. Dari kas kecil, Bank Mandiri, dan juga Bank BRI. Save as. Close. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan persediaan, kita ke inventory, lalu item list detail, kita display. Oke, nah di sini ada laporan item list. Nah, oke, kita save as. Oke, close lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan raca saldo, kita ke accounts, lalu trial balance. Display. Oke, ini trial balance-nya. Kita lihat ke bawah. Ini merupakan neraca awal gitu. Di sini sudah balance ya 792.390.909 sama. Kita save as. Oke. Lalu kita klik close lagi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu laporan raca. Kita pilih standar balance sheet ini. Standar balance sheet display. Nah, di sini sudah ada standar balance sheet-nya. Di sini kita lihat kewajibannya 195.527.27. Nah, sudah sama ya, save as. Oke. Close. Untuk yang selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Accounts, lalu profit dan loss. Display. Nah, di sini ada profit dan loss statement laporannya. Oke, jika sudah, save as, klik OK, close. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan arus kas, banking, statement of cash flow, display. Nah, ini sudah laporan statement of cash flow-nya. Save as. Oke. Close lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan pembayaran pajak, GST atau sales tax. Lalu di sini kita pilih GST summary accrual. Display. Nah, sudah seperti ini. Untuk pajaknya ada not reportable dan pajak pertambahan nilai. Save as. Oke. Close. Yang selanjutnya yaitu aktivitas penjualan keseluruhan dan masing-masing kantor cabang CTRLI ini masih di sini. Kita ke sales, customers ledger. Nah, display. Oke, di sini ya sudah ada. Save as. Oke. Close. Lalu ada sekarang nih ke jurnal penjualan sales, masih di sales. Lalu transactions journal ke bawah, transaction journal. Lalu di sini sales and receivable journal display. Nah, yang ini untuk penjualannya, jurnal penjualannya. 736.022.727.27 balance, save as, klik OK, close.
Untuk yang selanjutnya, aktivitas pembelian keseluruhannya, purchase, supplier ledger, display. Oke, di sini sudah ada data-datanya, save as. Oke, close lagi. Untuk yang terakhir, jurnal pembelian, purchase, transactions journal, purchase, dan payables journal. Display. Nah, di sini sudah ada aktivitas purchase-nya, pembeliannya 451.050.000. Save as, kita klik OK, kita close. Close lagi. Baik, mungkin itulah tutorial video dari saya. Dari yang pertama membuat filenya sampai yang terakhir ini kita menyusun laporan-laporannya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.